Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Esok harinya, hari Jumat, Arta sengaja izin tidak masuk kantor. Selain untuk menyembunyikan pipi lebamnya yang bakal menarik perhatian bosnya, juga karena ingin mencuri start lebih dulu menemui Anya di rumah sakit. Pukul 8:30 Arta sampai di pelataran parkir rumah sakit. Diliriknya bukit bunga mawar merah dan putih untuk Anya yang ia letakkan di jok sebelahnya. Sebenarnya Arta agak canggung membawanya. Ini kali pertamanya memberi Anya bunga. Membuat jantungnya jadi berdebar-debar kencang tidak karuan. Berharap Anya akan menyukainya. Pintu kamar Anya ia buka perlahan-lahan. Tampak Anya sedang duduk di tepi ranjang memunggunginya, sedang menyisir rambut panjangnya yang bergelombang. Arta jadi teringat kibaran rambut indah itu pernah membuatnya terpana, lalu akhirnya membuatnya hilang kendali dan jatuh dari motor. Arta ingat betul momen indah itu, walaupun ia harus merasakan kesakitan setelahnya. "Pagi Anya," Arta menyapa sambil perlahan masuk dengan buket bunga yang ia sembunyikan di belakang punggungnya. Anya menghentikan aktivitasnya, menoleh dengan wajah naturalnya. Namun tetap cantik luar biasa menurut Arta. Meskipun jika ia menemukan jejak iler kering di sudut bibir Anya sekalipun. Anya turun perlahan dari ranjang. Ia tidak lagi mengenakan piyama pink rumah sakit melainkan blus biru tipis dengan celana kulot kaki sebetis. Tangannya juga sudah tidak diinfus lagi. Anya berjalan menghampiri Arta dan terus menatapnya dengan bola mata coklat bulat besarnya yang tajam. Arta lalu memberikan buket bunga dari balik punggungnya. Anya sempat sedikit kaget dengan kejutan dan menerimanya dengan sukacita. Menghirup dalam-dalam harum mawarnya lalu menampar pipi Arta, tepat di atas bekas lebam semalam. Arta syok, tak percaya Anya menamparnya lagi. "Itu untuk sikap arogan lo pada Pasha semalam." Arta menebak lelaki itu pasti telah menceritakan semuanya tentang ulahnya membuat keributan pada Anya. "Dasar lelaki pengaduh. Gue punya alasan yang harus lo dengarnya, meskipun setelahnya lo akan membenci gue." Arta berusaha menjelaskan dengan nada putus asa. Pasha sudah cerita semuanya di telepon. Lagi-lagi penyebabnya Rahma. Anya mengembalikan kembali buket bunga pada Arta. "Gue capek banget sama lo, Tak. Berapa kali gue harus bilang kalau Rahma itu sedang memanfaatkan lo, Tak. Harus dengan cara apa lagi coba, Tak? Sekalipun lo gak bisa mengerti, please hormati keputusan gue, Tak. Gue tetap akan melanjutkan rencana gue dengan Pasha. Gue gak peduli Rahma pernah jadi masa lalu Pasha. Gue sangat gak peduli. Sekarang Pasha dan gue saling mencintai. Gue kecewa sama lo, Tak. Please berhenti menghalangi atau lo akan benci gue." Arta menyambung. "Iya." Anya mengangguk. "Gue rela lo bencinya, asal lo tahu niat gue tulus. Gue gak bermaksud membuat lo sedih karena gue cinta sama lo nya." Pengakuan itu terlontar begitu saja dari hati Arta yang putus asa. Sederhana namun efeknya luar biasa. Berhasil membuat setetes bulir air mata Anya jatuh meluncur di pipinya. Namun untuk bulir yang berikutnya langsung Anya hapus dengan punggung tangannya sebelum meluncur jatuh dan terlihat oleh Arta. "It's too late, Tak. Gue tetap pilih Pasha. Gue yakin dia." Wajah Anya menengadah ke atas menghela nafas panjang. "Gue yakin dia jodoh gue." Sakit itu yang Arta rasakan di dada. Nyeri lebam di pipinya seolah berpindah ke dadanya. Ganti Arta mengangkat wajahnya ke atas menatap langit-langit kamar, tepatnya untuk menahan tangis. Jangan sampai laki-laki terlihat cengeng di depan perempuan, meskipun ingin menangis karena penolakan Anya. Kalau dia pilihan lo, gue bisa apa? Arta meletakkan buket bunga di atas meja, bergabung dengan buket bunga Pasha yang kemarin. "Gue pulang ya, setengah jam lagi. Pasha jemput kan?" Arta berbalik menuju pintu. Namun Anya memanggilnya. "Tak." "Ya." Arta berbalik lagi.
tolong besok jangan muncul di Aceh. Pinta Anya terdengar berlebihan. Namun karena ia tahu seperti apa Arta, lelaki nekat yang sukar ditebak. Lelaki yang serba spontan dalam mengungkapkan apa saja. Seperti pernyataan cintanya tadi, Anya benar-benar tidak menyangka. Sure, as you wish. Arta tersenyum lemah sebelum pergi dengan langkah gontai disertai awan mendung menggantung di atas kepalanya. Waktunya telah usai. Arta tidak tahu lagi harus berbuat apa. Berpangku tangan membiarkan Anya dengan pilihannya atau terus berjuang. Yang jelas pilihannya saat ini hanya satu, pulang ke Bandung untuk menghibur diri. Sabtu dan Minggu Arta memilih pulang ke Bandung dan sengaja mematikan ponselnya untuk menghindari rengekan Rahma, apalagi untuk mendengar berita-berita tentang lamaran Anya di Aceh. Acaranya pasti meriah. Pak Abdullah Saleh tidak mungkin tidak mengadakan acara lamaran yang megah untuk putri bungsu kesayangannya. Arta yakin itu. Di rumah orang tuanya di Bandung, Arta merasa cukup tenang karena kediaman keluarganya memang benar-benar tenang. Hanya ada mamah dan papanya. Kedua adik laki-lakinya sedang tidak ada di rumah. Bima sudah setahun bekerja di Jerman, sedangkan Arya masih kuliah di Surabaya. Ketika Jumat malam ia pulang ke Bandung, papa mamanya sempat syok melihatnya di depan pintu. Bukan karena tumben-tumbennya si sulung pulang, namun karena acara papa mamanya yang mau pacaran berdua di rumah jadi terganggu. "Kamu teh lagi sedihnya?" mamanya bertanya dengan dialek Sunda di depan kolam empang. Siang itu Arta yang bertelanjang dada jongkok di pinggir kolam sambil memegang kuat-kuat ikan lele besar dan licin di tangannya. Lele tangkapan hasil memancing di kolam papahnya di belakang rumah. "Kunaon tak? Gak mau curhat sama mama?" Arta mengangkat wajahnya menatap sang mamah yang menatapnya. Mama sok tahu pisan. Kelihatan dari mana aku sedih?" Arta tersenyum lebar berusaha menyembunyikan wajah galaunya. "Mamah liatin dari tadi kamu teh ngelamun wae ngeliatin lele." Arta melihat lele di tangannya yang mulutnya cuap-cuap tanpa suara, seolah sedang menanyakan hal yang sama seperti mamahnya. "Aku sebenarnya lagi belajar bahasa lele mah." Arta berkilah lagi. "Astaga, kamu teh ada-ada saja." Kepala mamanya geleng-geleng geli hingga roll di poninya ikut goyang-goyang. "Daripada ngelamun gak jelas, mendingan duduk-duduk di teras makan pisang goreng keju buatan mama. Ngapain panas-panas gini mancing? Cidukin aja pakai gayung biar cepet," usul mamanya. "Gayung? Emang kecebong mah?" Arta menimpali geli sambil menaruh lele tangkapannya ke dalam ember dan membawanya menuju dapur. Arta berencana memasak lele bakar madu sore nanti. Dari dapur, Arta bergabung dengan mamahnya duduk di teras rumah sambil makan pisang goreng keju. Iseng-iseng Arta melirik ponselnya di atas meja. Kebiasaan manusia zaman sekarang, ponsel sudah seperti anggota tubuh sendiri. Tidak terpisahkan dan berkali-kali dilihat meskipun dalam keadaan senyap. Sebelumnya Arta sudah bertekad tidak akan mengintip ponselnya dan menenangkan diri. Tapi nyatanya membuatnya semakin tidak tenang karena penasaran. Tanpa ragu lagi dengan sebelah tangan yang menjepit pisang goreng, Arta menyalakan ponselnya yang telah tidur nyenyak dari kemarin. Jemarinya dengan lincah sliding sana sini, buka sosial media ini itu, cek apakah ada berita baru yang heboh. Bahkan Arta sempat mampir ke akun Instagram Anya dan tidak menemukan apa-apa selain postingan foto terakhir beberapa minggu yang lalu. Baguslah, Arta sedikit lega. Paling tidak hari ini ia tidak perlu melihat apa-apa di dunia maya. Lebih baik memandang sang mamah yang makin lebar di usia 55 tahun sambil mengunyah pisang. Tiba-tiba aktivitas mengunyah Arta terhenti. Ada pesan masuk dari sepupunya, Amoria Mercedes. "Lo kemarin gak masuk kantor? Sakit?" Mau mengetik balasan iya sakit, nanti malah merembet kemana-mana pertanyaannya. Arta mengetik balasan, "Enggak, gue pulang ke Bandung."
tumben anak durhaka pulang, tante sama om sehat. Gue yang sakit dodol ingin rasanya Arta mengatakannya. Mereka semua sehat, gue lagi bantuin panen lele, mau? Ogah, gue geli sama lele. BTW mau lihat sesuatu nggak? Amor sepupunya lalu mengirimkan foto lamaran Anya dan Pasha di Aceh. Tampak berbahagia, terutama wajah Pak Abdullah Saleh yang paling lebar senyumnya. Namun tanpa rahmah di antara mereka. Sungguh kejamnya di kau, wahai sepupuku yang durjana. Maafin gue ya tak, sumpah gue salah kirim. Sebenarnya gue mau kirim fotonya sih kembar yang lagi lomba makan balepotan. Ucul banget. Alasan aja lo marmut. Amor kembali mengirim gambar. Kali ini benar foto si kembar yang lagi lomba makan dengan mulut hingga pipi balepotan bubur. Arta tersenyum menatap si kembar. Lumayan buat hiburan ketimbang menatap lama-lama foto lamaran Anya dan Pasha yang membuatnya perih. Senyum Arta langsung pudar saat sebuah pesan singkat dari Rahma diterima ponselnya. Sudah ditentukan 2 bulan lagi habis lebaran mereka menikah. Aku ingin mati saja. Arta langsung menonaktifkan ponselnya tanpa membalasnya. Ia sudah muak dengan semuanya, Rahma, Anya, dan Pasha. Tak, suara mamahnya mengalihkan perhatiannya. Ya mah, si Gita anak teman mama, nu gelis ingat teu. Yang pendek itu, menurut mama sih nggak pendek-pendek amat. Mama teh kemarin ketemu Gita di pasar. Sekarang muni gelis pisannya, rambutnya panjang lurus sebahu. Baru lulus kuliah hukum Cunah. Emang kunaon mah? Kamu teh hoyong gaduh pendamping? Hoyong mama. Jawabnya nelangsa, teringat satu-satunya wanita yang ia inginkan menjadi istrinya akan segera menjadi istri orang. Menatap wajah Arta yang tampak galau membuat sang mama mengira putra sulungnya ini sepertinya ingin segera menikah. Ya udah, nanti mama minta nomor HP-nya si Gita ke mamahnya. Terserah mama ajalah. Arta merebahkan tubuhnya lalu memejamkan kedua matanya. Bersambung. Thank you for watching.